Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para masyayikh, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, ketua DKM, pengurus Masjid Jami Al-Falah, kita doakan semoga beliau semua Allah muliakan, amin. RT, Lurah, Camat, Pak RW, Kapolsek dan Ramil, semua yang sudah terlibat memberikan kesempatan kita bersilaturahmi pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda, amin. Bu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kita semua yang ngumpul, mudah-mudahan ngumpul lagi di sorga, amin ya robbal. Udah hampir setahun, mungkin udah setahun kali ya, ini wabah corona dirasakan oleh umat manusia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Karenanya kesempatan malam hari ini juga harus dipakai buat doa, minta, mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkah ngumpul silaturahim, dengerin tausiah, dengerin Quran, dengerin maulid, mudah-mudahan segala wabah bencana termasuk COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Sebab apapun ceritanya, corona ini makhluk, betul ya? Siapa yang nyiptain? Allah. Siapa yang ngizinin hidup? Allah. Siapa yang ngizinin mati bahkan diangkat dari dunia ini? Allah. Jangan sampai gara-gara COVID kita lebih takut sama coronanya sampai kita lupa minta sama yang punya. Ada orang punya anjing nih Bapak Ibu, anjing gede, herder, tahu herder tong? Belum bunyi, orang udah kabur tuh baru. Nggak berani keluar, anak-anak nggak berani main, orang kampung pada ketakutan karena ada anjing herder keluar berkeliaran. Kalau tahu ada anjing herder takut, jangan ngomong ame anjingnya, nggak bakalan paham tuh anjing. Baru pengen ngomong udah hilang jari kita atuh. Tapi ngomong sama yang punya, Pak, ini anjing iket Pak. Orang pada takut semua, nggak ada yang main, nggak ada yang keluar gara-gara anjing bapak nih. Setelah ngomong, ngadu, yang punya ambil anjingnya, dikandangin, dirantai, diikat, nggak keluar. Kita semua akhirnya bebas keluar lagi dari rumah karena nggak ada lagi anjing Ini corona yang bikin kita takut, yang bikin kita semua pada rebah-rebahan. Ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Udah pada minta belum sama Allah supaya dibawa balik nih corona? Corona kecil banget, nggak kelihatan. Tapi Allah bisa ngelihat nggak? Lah bisa banget. Dan Allah tahu di mana wabah itu berada. Karenanya kita mohon dimanapun kita berada,
semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kehendaknya, mau bagaimana juga kena. Ikhtiar wajib, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan tiap hari, sehari bisa 10 kali, cuci tangan mulu, makannya kagak. Masya Allah. Cuci tangan mulu, makannya kagak udah. Soal dulu orang mau makan cuci tangan, ini cuci tangan mulu, mana makanannya? Vitamin apa aja diminum, dari mulai vitamin A, B, C, D sampai vitamin Z. La ilaha illallah. Kalau Allah izinkan kena. Artinya ikhtiar wajib kita jalanin, tapi mohon minta sama yang punya dan berkehendak jauh lebih wajib. Supaya apa? Mudah-mudahan kita terjaga, terlindung. Kalaupun kena jadi penghapus dosa, kalaupun kena mudah-mudahan Allah sehatkan dan sembuhkan. Amin ya robbal. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu ngajarin kita sesuatu yang tidak dan sulit diterima akal, tapi terjadi. Pak Ustadz, kita nggak tahu di mana corona berada. Kecilnya bukan main. Maskeran udah, cuci tangan udah, minum vitamin udah, makan cukup udah. Minta sama Allah karena kita nggak bisa lihat, bingung kalau nggak kemana-mana. Makanya yang paling terdampak COVID, yang paling terdampak itu siapa itu? Petani? Bukan. Yang paling terdampak tukang sound system ame kiai tuh. Sampai tahlil ditunda. Mudah-mudahan jangan ada yang mati dulu. Emang apa? Nggak ada tahlilan kalau COVID. Tukang sound system tuh bukan cuman soundnya mau dijual, sampai mobil-mobil operasionalnya mau dijual. Makanya alhamdulillah nih, setahun COVID badan turun di beratnya. La ilaha illallah, udah kelamaan gak makan berkat. Kali dari Al-Falah pulang bawa berkat juga gitu. Allah menceritakan peristiwa Isra. Itu baru Isra tuh, belum Mi'raj. Sudah didahului dengan kalimat tasbih yang menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal nggak kira-kira ayatnya nih? Hafal nggak? Hafal ya? Tiap tahun bikin Mi'raj masa nggak hafal-hafal? Kita baca rame-rame boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ini mau kemana? Orang suruh baca ayat malah pada zikir. Depannya sama, ujungnya lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Peristiwa yang jangankan terjadi zaman Nabi tong, yang belum ada kendaraan, belum ada Tesla, belum ada pesawat menuju ruang angkasa. Andai terjadi zaman sekarang, ada orang cerita
Nggak usah ngomongin ke Sidratil Muntaha, sampai di bulan berangkat malam pulang pagi nggak bakalan kita percaya. Ya, bulan kelihatan ya, kelihatan nggak bulan? Entah langit berapa kita nggak tahu tuh, yang jelas kelihatan aja tuh bulan. Belum cerita neraka dan surga yang Nabi datang ke sono, baru cerita bulan yang kelihatan. Kalau ada orang cerita berangkat nih malam, subuh dia nyampe kemari lagi, percaya nggak kira-kira? Karena bulan jauh. Berapa coba jarak dari bumi ke bulan? Tahu? Nggak tahu? Jarak dari bumi ke bulan itu seperti jarak dari bulan ke bumi. Tuh. Ya. Boyang-boyang amat. Ngapa lu pada puyeng? Udah musim covid begini pakai puyeng lagi. Berapa ya? Jarak dari bumi ke bulan itu sama seperti dari bulan ke bumi. Ya Tong ya. Kalau ditanya guru jawabnya begitu ya Tong ya. Pasti merah rapot lu. Jauh. Padahal sekarang zaman modern, nggak percaya kita kalau ada orang bisa berangkat malam pulang pagi, nggak percaya. Lah bagaimana zaman Nabi dulu? Yang kendaraan nggak ada yang canggih kecuali kuda, onta, keledai. Ini peristiwa yang Allah sampaikan dengan kalimat tasbih. Itu perjalanan masih di dunia antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina itu aja kalau dipikir pakai akal udah susah nyambungnya. Belum cerita Mi'raj sampai langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha, kembali lagi hanya memakan waktu sepertiga atau setengah malam doangan. Di sini Allah ingin memberikan informasi bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, hidup ini jangan selalu mengandalkan akal. Agama lebih luas, kekuasaan Allah lebih luas. Kalau hidup hanya mengandalkan akal, berapa banyak orang yang stres. Makanya sekali-sekali Bapak Ibu nih ya, anak-anak muda, kita belajar sama orang gila. Iya. Orang gila hidupnya nggak pakai akal, makanya nggak ada orang gila yang stres, nggak ada. Ya, boleh dicek dah, nggak ada orang gila stres mah kagak ada. Udah gila dia mah, udah master. Maaf nih Bapak Ibu ya, kita belajar bukan berarti harus jadi. Kan belajar mah di mana aja, kemana aja, sama siapa aja dan apa aja. Termasuk kenapa Quran memberikan nama surat, ada nama-nama hewan, diantaranya kita suruh ngambil pelajaran tuh. Ama apa aja, ama siapa saja, silakan. Bu, hoi, baju banyak di rumah, baju, jilbab, pakaian seragam, sampai lemari, bukan cuman atu, 2, 3 lemari tuh pakaian kita. Berapa kali dalam setahun, padahal pakaian masih banyak, lemari yang 1, 2, 3 numpuk, kita nangis buat urusan baju yang belum bisa kebeli lagi. Datang orang bawain, mau ini, padahal masih ada 3 lemari tuh. Disodorin 1 jilbab, disodorin 1 pakaian, nangis kita karena belum bisa beli, padahal yang 3 lemari belum kepake semuanya. Lihat orang gila saudara, nggak pakai baju, nggak pakai celana, tiap hari ketawa mulu, gembira. Gembira padahal nggak pakai celana, nggak pakai baju, boro-boro 3 lemari, selembar kain aja nggak pakai,
tapi tiap hari gembira mulu, gembira. Loh, ibu pakaian 3 lemari nangis tiap minggu. Rumah punya Pak kita, biar kata ngontrak juga ada, kendaraan ada, mobil, motor, sepeda ada. Orang gila rumah nggak ada, mobil nggak ada, sepeda nggak ada, tidur di aspal, pinggir toko, panas kepanasan, hujan kehujanan, malam kedinginan. Tapi pernah nggak ngelihat orang gila punggungnya dikerik? Saudara nggak pernah lihat. Yang dikerik bapak kalau pulang kerja kena gerimis dikit puyeng. Waduh, meriang dah gua. Kerik. Puyeng. Mikirin apa yang belum terjadi, puyeng dia. Mikirin yang belum tentu, puyeng dia. Orang gila tiap hari kepanasan, kehujanan, emang gak ada pikirannya. Pernah gak ngelihat orang gila ke Indomaret beli tolak angin? Pernah? Kagak pernah, karena tolak angin itu minumannya orang pinter tuh. Orang pinter minum tolak angin, orang gila kagak masuk angin. Makanya yang pada beli lu semua. Artinya apa saudara? Berapa banyak hari gini orang yang pada stres. Dengan keadaan seperti ini orang putus asa. Dengan kondisi begini orang menghalalkan segala cara. Padahal Allah tidak memberikan satu ujian cobaan kecuali pasti bukan cuman hikmah, tapi ada jalan keluar yang Allah udah siapin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan, bareng tuh, antara susah sama seneng tuh bareng. Begitu susah pasti ada seneng di depan, begitu seneng bisa jadi musibah ada di depan. Satu sisi anak minta motor, gembira, hatinya bahagia, jiwanya ternyata jadi musibah, ketabrak di depan. Selalu bersamaan tuh antara sedih, antara tawa, antara senang, bahagia dengan duka itu selalu berjalan dan seiring. Di saat senang bisa jadi ada dukanya, saat duka bisa jadi senangnya sudah menanti dan menunggu. Wabasyiris sabirin, ini yang orang kadang-kadang nggak sabar. Padahal Allah bilang ada kabar gembira. Saya kasih contoh dah yang paling gampang. Nabi Musa tahu Pak Bu? Nabi Musa tahu? Nabi Musa alaihi salam dimusuhin ame Fir'aun. Malam-malam Nabi Musa ngajak umatnya pergi, ayo kita jalan, kita tinggalin nih Mesir, resek Fir'aun, udah nggak enak tinggal di sini, ayo kemon, berangkat. Berangkatnya malam, menjelang pagi Nabi Musa berhenti. Wah, kenapa berhenti? Karena haus? Bukan. Kenapa jadi aus? Kenapa berhenti? Karena ada lautan samudra di depan. Tuh. GPS belum ada. Google Maps belum ada. Laut gede banget, membentang luas, perahu nggak ada, kapal nggak ada. Mau kemana? Coba, ayo. Di belakang suara kuda udah kedengeran, hentakan kakinya udah menghamburkan pasir tinggi. Ketepuk. Suara apa itu? Suara gua. La ilaha illallah. Suara kuda. Itu suara saya. Bayangin Bapak Ibu, adik-adik, kalau udah kedengeran suara pasir udah kelihatan berhamburan, itu tandanya dekat apa jauh? Dekat.
di depan laut. Mau kemana coba? Facebook belum ada, nggak bisa live. Instagram belum ada, nggak bisa bikin status juga di WA. Kali gitu kalau ada Instagram kita live IG, ayo tolong ada Fir'aun loh di belakang, kudanya udah kedengeran. Kagak ada. Bayangkan bapak ibu dulu ada di zaman Nabi Musa, kebayang kagak tuh di depan laut, di belakang udah kedengeran, kita bakal ditangkepin, bahkan bisa dibunuh. Nenek-nenek ngikut, aki-aki ngikut, anak muda, laki perempuan ngikut. Mau kemana coba, ayo pikirin. Pantas kalau Allah abadikan protesnya mereka yang ikut Nabi Musa, karena suasananya udah mencekam, suasananya sudah membingungkan, sehingga mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, sesungguhnya kita pasti akan tersusul. Kalau udah kekejar, kalau udah kesusul, diapain tuh? Dibejek. Nah loh, nenek-nenek mau dianyutin, takut mati kagak ngambang doang. Mau kemana nih? Bingung loh, bingung. Kayak kondisi sekarang, bingung kita semua. Di rumah kagak kerja, mati. Disuruh kerja, takut mati juga. Bingung loh. Di rumah saja, waduh mati. Jangan keluar, kalau keluar mati. Lah terus mau kemana ini? Di rumah mati, keluar mati. Puyeng loh, puyeng. Di depan laut, di belakang Fir'aun, mumet dah. Tapi Nabi Musa bisa bilang begini, saudara. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di tengah kebimbangan, kebingungan manusia yang ikut Nabi Musa karena di depan lautan, di belakang ancaman musuh, Nabi Musa dengan woles-nya, dengan santainya, dengan rileksnya bilang apa? Kala, kagak bakalan dia pada bisa nyusul kita, kagak bakalan. Kalau ibu ada di zaman itu ya bu ya, atau ibu ikut saya terus kejadian kayak begitu, terus saya bilang kagak bakalan, kekejar nggak bakalan, apa kata ibu? Pala lu berasap met. Orang udah kelihatan begitu pakai kagak bakalan, terus mau kemana? Ngamuk kita. Nabi Musa bilang kala, nggak bakal. Biar kata udah kedengeran tuh, udah kelihatan, kagak bakal. Tapi kan bingung secara logika, iya mau kemana? Nih suasananya percis kayak begini nih. Kenapa Nabi Musa bisa nyantai begitu tuh? Jawabannya, inna ma'iya rabbi, karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Ini kunci. Ini pesan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, don't worry, be happy. Nggak bakal Allah tinggalin hambanya, apalagi kekasihnya, saudara, nggak bakal. Nabi Musa itu bukan cuman seperti kita yang jikir, yang kadang jikirnya aja bukan ngitung wirid, tapi ngitung apa? Ngitung biji tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, udah 10 nih. La ilallah 11, la ilallah 12, 13. Jadi air wiridnya 15, 16, 17. La ilallah illallahnya ketinggalan jadi 17, 18, 19. Antara hitungan sama wirid suka nyampur kita. Ini saking hebatnya. Beliau Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan julukan Kalimullah, yang kalau ngomong kapan aja Allah siap buat denger, siap buat jawab. Tuh hebat. Jikir, tenang beliau, santai menghadapi persoalan. Emang kenapa kalau Allah bersama dengan kita? Lah kan begitu pertanyaannya. Sayahdin, nggak pakai lama ini mah, bentar lagi pasti Allah kasih petunjuk. Tuh orang yang beriman, yang senantiasa zikir, yang senantiasa sholat, hatinya tenang.
bentar lagi. Ternyata benar saudara, nggak pakai lama. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Bingung lagi kita. Bagaimana itu? Tongkat, Bu, tongkat. Ibu tahu tongkat? Tongkat tahu? Panjang apa pendek? Sepanjang-panjangnya tongkat paling segini, saudara. Nggak ada tongkat segini, nggak ada. Lu orang pakai tongkat segini, naik Harley kali. Segini paling tongkat orang nih. Ibu lakinya punya tongkat. Panjang pendek? Udah tua dong punya tongkat. Itu tongkat paling dari kayu. Disuruh pukul sama Allah ke laut. Coba dah, ibu praktekin nih. Ibu punya tongkat ya, bawa no ke empang. Ibu jebretin. Ibu jadi apa, Bu? Jadi gila. Kata orang bawa pancing kagak, bawa benangnya kagak, mau ngapain tuh bawa tongkat mukul-mukulin empang. Kelamaan covid ini, gila kali itu orang. Lihat tongkat pukul ke laut, Pak, jadi apaan coba? Paling muncrat doang, plek pret gitu doang. Tapi kalau Allah yang nyuruh dan itu jadi jawaban solusi dari Allah, mau ngomong apa? Begitu dipukul, cupret, fang falako, kebelah tuh lautnya. Masya Allah, bau banget jigongnya. Ibu-ibu, ibu-ibu nggak berani nyaut, nggak berani ketawa. Emang apa? Begitu dia ketawa, nggak, yang keluar jigong, irup lagi. Kata ibu-ibu, lama-lama gue mati ngirup jigong nih. Kena covid kagak, gue mati ngirup jigong. Karbon dioksida pada diirup-irupin, sehat dah semuanya, amin. Ya Robbal, minta sama Allah ya. Fang falako, kebelah Pak. Mau bilang apa coba? Kalau Allah udah kasih solusi, dan buat siapa itu solusi? Buat orang yang hatinya senantiasa ada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Zikir yang mantap itu adalah mendirikan sholat. Orang yang sholat berarti ingat aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah ingat Allah, fadhkuruni adhkurkum, kan ku ingat dia, kan ku sebut dia. Kalau udah diingat disebut ame Allah, hati tenang saudara. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, begitu kata Allah. Bagaimana sih ibu kalau udah diingat suami? Tenang. Suami pulang, dia bawa jilbab baru. Aduh, hatiku tenang, hatiku senang. Suamiku selalu ingat pada aku. Aduh, seneng, diingat-ingat seneng. Saya sayang sama bini, Bu. Kalau udah jalan ke mall sama bini nih, apa yang ditunjuk sama istri saya, silakan tunjuk, nggak apa-apa. Iya, nunjuk doang. Nggak apa-apa. Siapa yang beliin, nunjuk aja. Manusia kalau udah sayang, udah cinta, apa yang nggak diminta dikasih. Bagaimana dengan Allah subhanahu? Sampai jam berapa kita nih? Hah? Oh, yang bener sampai jam 12. Antum belum pernah ngeliat ustadz mati di mimbar? Belum. Belum meninggal di panggung gitu, belum. Meninggal zaman sekarang gak ada yang gotongin, gue males. Coba ada orang meninggal, pasti pada kabur. Waduh, meninggal mendadak tuh. Waduh, rugi. Dosa lagi banyak, takut gak ada yang nyolatin, takut panjang umur semuanya, amin. Ya Robbal.
Diinget ame suami aja tenang. Bagaimana kalau yang inget Allah Subhanahu wa ta'ala? Bu, pernah nggak dikasih surprise sama lakinya? Pernah? Kagak. Bini siapa tuh? Kata dia surprise mah nggak pernah, serbet sering. Bapak-bapak jangan keterlaluan, ngapa Pak? Ini musim, kita lagi musim pada puyeng. Nyenengin bini itu nggak harus nungguin duit banyak, nggak harus beliin tas, nggak harus beli yang mahal-mahal. Maaf nih, bapak beli nih kembang di depan, kembang mawar yang setangkai goceng ya, yang merah sama hitamnya banyakan hitamnya. Kembang mawar jelang busuk. Bawa umpetin di belakang, ampe di rumah kasih tahu bini, tutup matanya mama buat selamanya. La ilaha illallah. Keceplosan. Tega banget. Maksudnya kayak orang-orang kalau mau dikasih surprise tutup mata begitu. Begitu matanya ditutup, kembangnya dikeluarin, tara buka matanya mama. Wow, ih papa romantis. Senang banget deh diingat, senang banget deh. Padahal cuman kembang setengah busuk. Gembira, harga goceng. Gembira, yang bikin gembira bukan kembangnya, yang bikin hati tenang karena tuh laki masih inget. Tuh diinget ame suami aja gembira. Bagaimana yang nginget kita Allah Subhanahu. Ibu-ibu mak, ya Allah, jangankan dikasih tas ya Bu ya, jangankan dikasih motor baru, dikasih sepatu baru, dikasih jilbab baru, ibu-ibu Pak dikasih bohong aja seneng. Ya, dek kagak percaya. Bener. Ntar besok malam nih kalau nggak hujan bawa dah bininya keluar, bawa ke lapangan, bawa ke taman, lihat noh ada bulan di langit. Mama, iya papa, lihat noh di langit ada bulan, cahayanya indah terang benderang, tapi masih kalah indah dengan wajah mama. Ya, apa kata bininya? Ih papa bohong. Bohong ya, bohong. Udah tahu bohong lu gembira. Udah tahu laki lu bohong lu gembira. Tuh, diinget manusia seneng kita Pak. Bagaimana ketika seseorang sholat, ketika seseorang zikir, saat itu dia disebut namanya dan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sih lagi susah nggak dikasih jalan? Masa sih butuh pertolongan kagak ditolong? Kagak mungkin. Tapi dia mesti diyakinin, kalau enggak ribet. Januari, Februari, Maret kena Covid, acara pada bubar. Sekalinya ada yang ngundang Gubernur DKI tarik rem darurat, batal. La ilaha illallah, batal semua undangan. Waduh, mau ngadu ama sapah, mau ngomong ama sapah, udah dah ngadunya ke Allah aja. Sama bini nangis kita berdua di sejadah pelukan, nangis. Bagaimana lagi nih, karena banyak kejadian orang gak kuat ngadepin hidup nih saat zaman begini. Sama kelihatannya doang kita mah gembira, hati kita mah sedih juga. Malah saudara, saya punya temen nih cerita bener nih. Jadi pada saat kejadian begitu tuh, undangan udah batal semua, alih profesi kita jualan masker, face shield. Tahu face shield nih? Yang pakai kacamata, dulu masih mahal tuh, harganya gocap. Kita bisa dapat barang waktu itu harganya cuma 30 sampai 40 ribu. Kita dagang. Kesannya kita dagang bener, padahal emang kagak punya duit. Tapi dagang aja deh, nggak pakai minta. Datang nih Pak Haji dari Semarang, temen saya. Waktu dia lagi jaya-jayanya, maaf nih tahadus bini mah, tiap kali kita ceramah dikasih apa itu? Dikasih cek. Awalnya saya gemeter juga, ini cek kosong apa cek mundur nih? Ada kagak isinya nih? Angkanya gede-gede banget.
3 kali kita acara, nggak lama ketemu, kemarin datang ke rumah pas Covid. Dia datang udah lusuh, nggak pakai mobil. Saya tanya di mana bini, di mana anak, di Semarang. Kesini ame siapa? Naik bus, saudara. Kena tipu, bikin proyek kena tipu. Datang ke rumah mau ngapain? Minjem duit 3 juta. Dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu saya cek duit saya tinggal 5 juta. Datang nih 3 juta, tinggal 2. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, kenapa yang begini sih yang diutus gitu? Kalau bukan tanpa izinnya, nyampe nggak tuh orang? Agak. Kalau bukan tanpa izin Allah, emang dia bisa ke rumah saya? Kagak. Dia nyampaikan atas izin Allah. Ya namanya orang ngomong ya sama Allah ya gimana sih hamba gitu sama Tuhannya. Ya Allah, engkau kan tahu keadaan hamba. Orang mengirim yang bawa 2 gepok, 3 gepok, sekoper, 2 koper. Ini ngapain yang begini sih yang dikirim? Ini hak, ini kejadian. Orang masih hidup. Saya nggak usah sebut namanya. Tapi saat itu saya bertaruh, ya Allah, kalau bukan tanpa izinmu dia nggak akan nyampe kemari, nggak akan bisa dia ngucap sesuatu yang mungkin dia juga tahu keadaan saya bagaimana, tapi saya nggak mau cerita. Dah, saya bilang Pak Haji, bagi nomor rekening. Pulang Pak Haji jam 10 pagi, saya ngobrol sama bini, bagaimana nih sayang, duit aku tinggal 2 juta. Ini orang minta 3 juta, minjem lagi. Dah, nggak usah minjem. Kita diskusi, kirim, saya kirim ke BNI-nya. Tinggal 2 juta. Ya Allah, 2 juta nih. Jam 2 siang dapat telepon saya dari Pangandaran. Bupati order facial 10.000. La ilaha illallah. Jual 10 aja bengek, jual 5 empot-empotan. Facial orang kampung mendingan beli beras. Ada orderan 10.000 nggak tanggung-tanggung. Duit tinggal 2 juta. Bagaimana beli barangnya? Gue minta setengahnya. Bener, Kang Haji, mohon maaf. Ya namanya orang dagang bukan nggak percaya gitu. 50% dulu dah, 50% dikirimin. Jadi saya belanja pakai duit dia. Belanja pakai duit dia, saya jual. Untung. Allah tuh kalau mau ganti. Cuma jangan sering-sering yang begini datang nih, pusing juga kepala kita. Bener. Ada aja ujian cobaan. Tapi kita mesti punya gimana? Keyakinan yang mantap. Kalau kagak, saya cuma punya prinsip begini. Kita kalau nolong orang, tuh orang pasti gembira. Ya Allah, makasih hajat saya dipenuhin. Sebagaimana kita juga pengen punya hajat dipenuhin oleh Allah. Ntar gantian tuh Allah kirim orang lain buat menuhin hajat kita. Dan itu sering saya alamin. Nih, sekedar bagi-bagi aja nih ilmu. Alhamdulillah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan. Sebulan lagi beranak nih, sebulan lagi 8 bulan Covid. Saya diperkenalkan bisnis sin. Wow. Sin salabim. Abrak gadabrak. Jualan rokok saya. Rokok sin, bener. 4 bulan. Perokok di Indonesia 100 juta, saudara. Masa sih 1%-nya saya nggak bisa dapetin? Masa 0,1-nya saya nggak bisa dapetin? Orang ngerokok, maaf nih ya Pak ya, maaf. Dia mendingan kagak makan daripada nggak ngerokok. Ya, betul. Suruh pada ngesin, lakinya pada ngesin. Benar, saya bilang ini bisnisnya nggak kenal Covid nih. Tukang rokok sama tukang kopi yang kagak mati. Bisnis lain pada mati, saudara. Benar.
Datang ke rumah saya, maaf nih, orang minta beras Pak, minta beras. Berapa harga beras liter? Berapa? 9.000, anggap 10.000, bagusan dikit. Datang ke rumah sambil ngudut rokok yang 27.000. Pak Ustadz, saya nggak punya duit buat beli beras. Lah ilah, saya kata rokok lu 27. Ngadu sama gue nggak punya beras. Itu perokok. Saya bilang ini peluang, ini peluang, ini kesempatan. Oh deh, gua sikat 4 bulan. Allah kasih itu, waduh, bini kita bagi. Maaf nih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat kasih tahu orang, biar orang ikut gembira, biar orang ikut ambil ibroh. Kalau lagi susah, umpet-umpetin susahnya. Kita kan terbalik, lagi susah cerita. Ditolong kagak, disumpahin malah. Rasain lo, mampus, mengenak lo, susah juga kan lo. Dibantuin kagak. Makanya maaf nih. Alhamdulillah, ini saya ajarin nih saudara-saudara. Saudara kalau punya masalah jangan pada tulis-tulis status tuh di WA, di IG. Jangan, didoain sama orang. Begitu Anda tulis nih, aduh, aku nggak punya uang sekarang. Bagaimana caranya ya biar punya duit? Apa kata orang yang baca? Kesian ya, nggak punya duit. Kesian ya, jatuh miskin. Lah itu kan sumpah semua itu. Kesian banget ya. Dulu mah dia kaya, sekarang miskin. Ya Allah, miskin juga. Bah! Tapi kalau saudara tunjukkan rasa senang, rasa bahagia, biar ngadu ke Allah aja. Apa kata orang? Enak ya, dia seneng mulu. Didoain tuh, seneng mulu. Enak ya, dia nggak kenal COVID, duitnya ada mulu. Didoain lagi, duitnya ada mulu. Itu ilmu hidup. Benar. Jangan dipikir saya nggak nangis, nangis juga mau bini. Ini maaf nih ibu-ibu nih, banyak perempuan sekarang lakinya susah ditinggalin. Nih saya tulis nih ya, nih utang saya nih sama April, bini saya kan jualan baju, duitnya dikumpulin. Kemarin duit rada-rada kurang, saya pinjem sama bini, tuh lu baca. Enggak, utang gue banyak banget nih. Sampai 287.000 gue ngutang sama bini gue, lo baca. 287.000 gue minjem sama bini. Bini saya emang pinter cari duit. Di mana saya nyimpen, ketemu aja. Dia kumpulin tuh duit. Maaf ya bu, maaf. Kalau tuh istri saya, saat itu dia bilang nggak ada duit saya, mau bilang apa saya? Dia juga takut kan, waduh, ini laki kapan gantinya nih, minjem mulu. Kalau saat itu dia berpikir, nih laki nggak mulangin duitnya, bisa jadi dia bakal bilang apa? Nggak ada duitnya aku juga sama kamu, Allah. Tapi dia tolong saya, dia support saya terus. Begitu bisnis sin ini, Hadratus Syekh Kiai Abdul Malik ngasih jalan. Lewat Kiai Haji Adnan Idris, begitu meledak, saya beliin dia sebagai bentuk penghargaan dan cinta mobil seri terbaru Mercy E300. Itu laki begitu pak. Kalau lagi seneng duit banyak jangan lupa sama bini, ya. Kalau duit lagi banyak jangan lupa ame bin. Tapi kalau laki lagi susah jangan lu tinggalin. Jangan lu tinggalin ya. Jangan. Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak apa. Jangan sampai entar jadi mantan baru nyesel. Ya, ini ilmu hidup. Corona banyak banget pak ngajarin ilmu hidup buat kita nih.
Ilmu hidup jangan sombong, ilmu hidup jangan nyerah, ilmu hidup mesti sabar, ilmu hidup betul-betul jangan putus asa, ilmu hidup benar-benar bagaimana menyembunyikan duka, menyembunyikan susah. Tapi begitu udah senang, ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis, sampai itu cerita tentang karunia nikmat dari Tuhanmu, jangan kau sembunyikan itu. Kalau susah terus orang bilang, kasihan ya orang Islam miskin semua. Udah deh gak usah jadi orang Islam lo mendingan. Kenapa? Yang gue denger susah mulu. Ini Allah yang suruh. Kalau dapat nikmat kasih tahu. Tujuannya bukan buat ria. Tujuannya apa? Ngasih info kepada siapapun yang susah. Tuh ada orang kaya, tuh ada orang mampu. Kalau butuh beras, lu datang ke rumahnya. Itu tujuannya. Jangan ada orang nunjukin sesuatu terus kita bilang sombong, norak, ria. Dia julitin, tapi begitu susah didatengin. Ini perintah Allah, saudara. Yang bagus-bagus nikmat Tuhan kasih tahu, siarin. Tapi kalau yang rada-rada nggak enak, kalau bisa umpetin. Ikhtiar majalah, tapi umpetin. Tuh, dah ya. Ntar pada dagang rokok abis ini ya. Masya Allah. Dah, udah jam 11 kurang lebih. Ya, ntar kita lanjutin lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Latihan tentang iman, tentang tawakal, tentang sabar. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita semua tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin selama Allah berkehendak dan selama Allah ada bersama dengan kita. Dan sholat itulah salah satu media yang mendekatkan diri antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahul kafi rabbunal wajadnal kafi likulli kafanal kafi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapolsek, Badan Ramil, Satgas Covid. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wabah COVID-19 atau corona ini cepat selesai pandeminya, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.